gue jadi semangat kerja keras nih karena tahu mesti bayar cicilan. Hai, gue Pita. Gue sering mendengar orang ngomong soal good debt versus bad debt. Utang itu pedang bermata dua. Jadi kalau seseorang tidak bisa mengelola hutang dengan baik, mereka akan terjebak dalam lingkaran hutang yang tidak akan pernah selesai. Buat gua, sebagai orang yang ingin mencapai financial independence, merdeka, tidak terikat, berhutang itu ya mengikat. Selama seseorang memiliki kredit, maka ia harus terus bekerja memiliki penghasilan aktif sehingga bisa membayar cicilannya. Terlepas lu mengejar financial independence atau enggak, gue mencatat ada beberapa kesalahan berhutang yang harus dihindari oleh semua orang. Yang pertama, berhutang untuk menutupi biaya hidup. Zaman dulu ada stigma kalau orang membeli barang kebutuhan seperti sembako atau alat rumah tangga, kayak panci dengan kredit. Tapi saat ini membeli hal-hal begitu dengan kredit gampang banget. Swipe kartu atau ajukan cicilan 0% di toko elektronik. Bahkan kalau beli barang online pun bisa ada pengajuan kredit yang janjinya 15 menit langsung di-approve. Berhutang buat biaya sehari-hari jadi dianggap normal. Dan akhirnya tidak hanya membuat orang memakai hutang untuk membeli kebutuhan pokok, tapi juga berhutang untuk kebutuhan sekunder seperti jalan-jalan, barang elektronik, beli baju, beli sepatu, beli kado buat orang lain pun bisa. Kemudahan mendapatkan kredit untuk membeli hal-hal konsumtif seperti ini yang sering menjadi jalan orang berhutang lebih dari kemampuan mereka dan akhirnya tidak bisa bayar cicilannya. Yang kedua, berhutang untuk kendaraan. Nah, ini kesalahan yang gue lakukan juga. Kendaraan seperti mobil, motor merupakan barang dengan harga paling mahal yang paling besar dan paling cepat penurunan nilainya. Kendaraan seperti mobil, motor merupakan barang personal dengan harga yang paling mahal, yang paling besar dan paling cepat penurunan nilainya. Misalnya dia membeli mobil seharga 150 juta dengan DP 30% atau 50 juta dengan bunga 4,8% setahun. Ia mengambil kredit 5 tahun dengan cicilan 2.170.000 sebulan. Itu berarti secara off-road membayar 50 juta ditambah 60 kali 2.170.000 atau 180 juta 200.000. Membayar 20% lebih mahal dari harga asli mobil yang dia beli karena dia memutuskan untuk kredit selama 5 tahun. Sementara dalam 5 tahun, kendaraan itu rata-rata kehilangan nilainya sebesar 10% dari nilai jual. Jadi dalam 5 tahun, harga mobil A itu akan turun dari 150 juta menjadi 88 juta 753.000. Buat apa membayar sesuatu dengan harga 20% lebih mahal untuk barang yang dalam 5 tahun nilainya tinggal 60%? Setelah menyadari betapa merugikannya berhutang untuk membeli kendaraan, gue pun bertekad untuk tidak lagi membeli kendaraan secara kredit. 3. Berhutang untuk membeli rumah dengan DP yang terlalu kecil. Apabila seseorang yang berencana membeli rumah untuk ditinggali, selalulah berusaha mengambil kredit dengan down payment minimal 30%. Kalau bisa lebih besar lebih bagus. Dengan membayar DP yang lebih besar, maka lu bisa mendapatkan cicilan lebih rendah dan memungkinkan untuk menyelesaikan masa cicilan dengan lebih cepat. Dan bunga yang dibayarkan juga akan lebih kecil. Semakin penjual atau pemberi kredit menawarkan untuk mengecilkan pembayaran DP kita, itu berarti mereka berharap kita membayar cicilan yang lebih besar atau lebih lama. Dan akhirnya keuntungan buat pihak sana. Yang keempat, berhutang hingga limit maksimum. Kita seringkali senang kalau mendapatkan persetujuan jumlah limit kredit yang besar. Tapi bukan berarti kita harus mengajukan kredit sampai nilai maksimum itu loh. Limit kredit dari bank artinya berapa banyak uang yang bank mau pinjamkan buat kita. Tapi bukan berarti itu jumlah yang kita butuhkan. Gue punya kartu kredit dengan limit maksimum 250 juta. Tapi bukan berarti gue akan menggunakan kartu kredit gue sampai sejumlah itu. Kalau digunakan pun nilainya tidak lebih dari 20% limit. Yang pasti setelah gue gunakan, selalu tagihan itu gue lunasi sebelum jatuh tempo bulan berikutnya. Karena gue tahu, membayar kartu kredit lunas tepat waktu akan meningkatkan rekor gue saat dilakukan BI checking.
gue akan tercatat sebagai pengguna kredit yang bertanggung jawab dan akan mempermudah kalau gue mengajukan kredit di kemudian hari. Contoh lain, banyak orang dengan catatan rekor BI checking yang bagus serta penghasilan yang baik bisa mendapatkan approval limit kredit rumah yang besar dari bank. Tapi bukan berarti kita harus menghabiskan semua limit itu buat membeli rumah terbesar dan termahal yang bisa kita dapat. Kalau kita melakukan itu, kita akan mengikat diri kita selama bertahun-tahun dalam cicilan KPR yang besar, yang merupakan keuntungan bagi bank si pemberi kredit. Gunakan kredit seperlunya, dan keperluan kita tentu saja berbeda dengan keperluan bank. 5. Berhutang untuk motivasi kerja keras. Gue jadi semangat kerja keras nih, karena tahu mesti bayar cicilan. Kata-kata ini adalah justifikasi seseorang yang seumur hidupnya akan terjebak dalam rat race. Mereka harus terus bekerja agar mereka bisa membayar semua hal yang mereka punya yang dibeli dengan hutang. Rumah mewah, mobil mentereng, penampilan trendy, travel in style. Mereka tidak bisa berhenti bekerja karena makin banyak uang yang mereka dapat, makin banyak hal yang dibeli, dan makin banyak pula cicilan yang harus dibayar. Bekerjalah demi kepuasan dan kemajuan diri kita, bukan demi bayar cicilan. Semua orang punya pilihan hidupnya masing-masing. Jadi terserah lu mau berhutang atau enggak. Yang pasti ingat dan hindari 5 kesalahan berhutang yang gue sebutin tadi. Karena it's not about how much you make, it's about how you manage your money. Salam!